في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Menghafal Al-Quran adalah proyek yang agung dan besar sekali. Dan ini tidak seperti proyek yang lain, sebab keuntungannya terjamin. Tapi pemirsa, proyek apapun yang Anda lakukan di dalam hidup Anda harus ada perencanaannya. Ada awalnya dan ada akhirnya. Setelah memulainya, di pertengahan ada beberapa langkah perencanaan. Dan itu menjadi rambu. Jika Anda tanya kapan bisa dimulai, saya jawab sekarang. Bertekadlah menghafal Al-Quranul Karim. Adapun akhirnya Anda yang menentukan, sesuai kemampuan Anda dalam menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perencanaan proyek bisa Anda yang menentukan. Misalnya dalam sehari, berapa banyak yang Anda mampu dalam menghafal Al-Quran kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? 1 halamankah? 2 atau 3 yang Anda mampu untuk dimurojaah? Berapa hari yang Anda mampu dalam 1 minggu untuk duduk di hadapan Syekh? 2 hari, 3 hari, atau sehari saja, tergantung kemampuan Anda. Namun akhirnya Anda harus mempunyai perencanaan yang sempurna. Kapan permulaannya dan kapan akhirnya? Bisa ditargetkan untuk 1 tahun, 2 tahun, ataupun 3 tahun. Akan sangat bagus jika Anda memiliki perencanaan. Jangan bilang, saya akan menghafalnya tahun depan atau setelah 10 atau 15 tahun. Tidak, jangan begitu. Bilang biiznillah saya hafal dalam 5 tahun. Dan jangan bilang 5 tahun itu panjang. 5 tahun itu jika berlalu, Anda coba mengingatnya, rasanya baru seperti kemarin. Mungkin 5 tahun Anda tidak melakukan sesuatu yang berarti. Tapi 5 tahun bersama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat berbeda. Akan berlalu dengan cepat. Buatlah perencanaan sesuai dengan kemampuan Anda, pekerjaan, dan kesibukan Anda. Dan pada akhirnya, Anda akan sampai pada proyek yang sangat indah dan menarik ini, yaitu hafalan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya, dengan izin Allah, akan memberikan model perencanaan. Misalnya dalam sehari Anda bisa menghafalkan banyak sekali ayat Al-Quran, sehingga Anda bisa menghafalkan Al-Quran dalam waktu yang sangat singkat, yaitu dalam waktu cuma 1 tahun. Sedangkan yang lainnya mungkin saya akan ajarkan dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun. Di sebuah perkampungan di Mesir yang dikenal dengan nama Arab Rawasda, kami melakukan pencarian yang berat hingga kami menemukan seorang pemuda hafiz Quran yang istimewa, mutqin, dan memiliki suara yang indah. Saat ini, kami berada di perkampungan yang menawan di pedesaan Mesir, Arab Rawasda, di rumah salah seorang hafiz kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tersanjung berada di kediaman yang digunakan untuk menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sebagai seorang hafiz pernah bernazar setelah menyelesaikan hafalannya ini untuk mengajari hafiz-hafiz Al-Quran yang lain. Dan di tempat ini yang kami singgahi, bersama kami ada Syekh Hasan. Apa kabar Syekh Hasan? Alhamdulillah. Kabar baik insyaAllah. Ketika kami sebut istimewa, maka memang kehidupannya bersama Al-Quran benar-benar istimewa. Alhamdulillah. Bagaimana mulanya Anda bersama Al-Quran? Tolong diceritakan. Bermula saat usia saya 4 tahun dan ada cerita yang menarik dalam menghafal Al-Quranul Karim. Saat itu, sebelum saya menghafalkan Al-Quranul Karim, bertepatan dengan sebuah serangan di Palestina. Waktu itu, layaknya anak kecil yang tertarik untuk menyaksikan televisi dan mendengar berita berbagai peristiwa, suatu hari saya mendatangi ayah dan menyampaikan, "Ayah, saya bermimpi memerangi tentara Israel."
Saya musnahkan mereka, tapi tanganku lemas. Kemudian mimpi itu berulang 2-3 kali. Setelah saya mendengar cerita mimpi itu lebih dari 3 kali, akhirnya ayah pergi ke salah seorang syekh dan menceritakan apa yang terjadi. Syekh tersebut berkata pada ayah saya, tafsir dari mimpi itu, Anda harus mengajarkan hafalan Al-Quran pada anak Anda. Masya Allah. Dan kenyataan mimpi itu terwujud. Mimpi itu benar menjadi kenyataan. Masya Allah. Waktu itu, ayah pergi pada syekh dan mengatakan, saya ingin mengajarinya hafalan kitab Allah Ta'ala. Saya pun segera mengambil satu langkah menuju syekh dan saya pun mampu menyelesaikan hafalan di usia 7 atau 8 tahun. Masya Allah. Anda sudah menghafal Al-Quran lengkap? Ya, hafal lengkap. Baik. Setelah Anda menghafal Al-Quran, apakah Anda juga sudah mengambil ilmu qiraat? Ya, saya belajar Anda punya tajwid. qiraat as. Menghafal matan Tuhfatul Atfal, matan Jajariyah, dan sudah mengambil ijazah dari Syekh Hasanain Jibril. Lalu saya mengambil matan Satibiyah, matan Dura, matan Toyibah, dan saya punya sanad qiraat Asyir Sugro. Sekarang qiraat Asyir Al-Kubro. Masya Allah. Tabarakar Rahman. Saya berdoa supaya Allah selalu menambah ilmu Anda. Amin. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu Al-Quran. Iya, benar. Dan saya akan mulai menguji hafalan Syekh Hasan. Semoga Allah memberkahimu. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Masya Allah, Masya Allah. Saya sangat antusias dalam acara kisah Musafir Al-Quran ini menjumpai para hafiz muda seusia dirimu. Sangat antusias. Anda juga tahu bahwa pemuda yang mencapai usia puber tidak semangat untuk menghafalkan Al-Quran dan banyak memperhatikan masalah-masalah yang lainnya, khususnya masalah-masalah di negara Teluk. Saya mohon kepada Anda untuk memberikan spirit kepada para pemuda yang menyaksikan Anda, agar mereka semangat menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ringkas saja. Setiap orang ingin menjadi presiden atau menteri dan seterusnya. Adapun hafiz Al-Quran tahu bahwa presiden dan menteri sesungguhnya ingin bisa menjadi seorang hafiz Al-Quran. Iya, bisa juga. Cukuplah menjadi kebanggaan bagi pembawa Al-Quran tatkala dia berinteraksi dengan masyarakat atau komunitas apapun, doktor, insinyur, profesor, presiden, atau menteri, semuanya menghormati dan menghargainya. Karena dia seorang hafiz yang hafal kitab Allah. Dan dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di akhirat, di surganya kelak. Apabila dia mengamalkan Al-Quran. Bisa jadi seorang pembawa Al-Quran dicela oleh Al-Quran sendiri. Iya, Syekh. Masya Allah. Cukup bagus yang Anda sampaikan. Tapi kaum muda saat ini kebanyakan memahami maknanya adalah para hafiz itu adalah orang-orang yang telah Allah pilih, tergolong sebagai ahlullah. Dan mereka selalu saja beralasan kalau mereka itu semua tidak punya waktu. Tentu ini adalah setan yang telah menguasai dirinya. Kita sibuk dengan dunia dan akhirnya lalai terhadap akhirat. لقلوبنا طوق النجاة فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين منهاج دستور الحياة. Sebaiknya ketika Anda menghafal Al-Quran dan dekat dengan kitab Allah Al-Quran, maka buatlah suatu janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika Anda bertanya janji apa, yaitu janji dalam sehari penuh yang Anda jalani, Anda akan membuat waktu khusus untuk kitab Allah Al-Quran, untuk menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu ini jangan pernah Anda tinggalkan untuk alasan apapun. 1 jam, setengah jam, 2 jam, pilih saja sendiri. Tapi jangan sekali-kali Anda tinggalkan, karena itu bisa menggagalkan. Dan saya dalam acara ini pernah menjumpai seseorang yang punya pesan yang sangat menarik. Dia seorang yang buta huruf, tidak bisa baca. Dia bilang dalam sehari dia melakukan murojaah 4 juz. 4 juz tersebut tidak pernah dia tinggalkan. Seandainya dia ingin tidur padahal baru murojaah 3,5 juz, maka dia tidak akan tidur. Dia harus menunda tidurnya untuk bisa mencapai 4 juz. Dia bilang sebagai penjaga sekolah punya waktu ketika seorang guru masuk, dia melakukan tasmi 1,5 juz. Waktu pulang dia melakukan kembali 1,5 juz, dan sisanya di rumah. Jadi ketika di waktu senggang Anda ingin menghafal Al-Quran, Anda kadang menarik para guru untuk membantu Anda menghafal Al-Quran. Iya, benar sekali. Jadi mereka tidak keberatan? Iya, saya bilang saya akan melakukan tasmi rubu Al-Quran pasca Perang Oktober. Saya adalah veteran Perang Oktober. Kemudian saya dipekerjakan di sekolah ini. Di sela-sela waktu kerja itulah saya menghafal. Ketika sudah mencapai 1 rubu Al-Quran, saya meminta salah seorang guru untuk tasmi. Itu terus saya lakukan setiap hari. Seperti sebuah kewajiban. Hingga setahun, alhamdulillah, saya mampu menghafalnya. Saya tetapkan untuk diri saya sejak saat itu. Dalam sehari, saya harus bisa murajaah 5 juz. 5 juz murajaah? Sampai sekarang sampai saya hari lakukan. Dimulai setelah sholat subuh. 5 juz setiap hari. Sampai sekarang? Ya, terus saya lakukan. Kita dapat mengambil pelajaran bahwa kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat indah, dan menghafalkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menarik. Anda harus antusias, membuat waktu khusus. Jangan tinggalkan waktu tersebut apapun kondisinya. Dan inilah yang saya maksudkan sebagai sebuah janji antara Anda dan juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang bertanya pada saya, "Wahai Fahad, kira-kira berapa lama saya harus menghafalkan kitab suci Al-Quran? Apakah harus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun?" Saya selalu menjawab bahwa setiap orang bisa menghafal sesuai kemampuannya. Setiap orang bisa melakukannya sesuai yang dia tetapkan untuk menghafal Al-Quran. Ada yang mampu dalam 1 tahun, dan saya menjumpai syarif di Mesir yang mampu menghafalkan Al-Quran dalam waktu 3 bulan saja. Dan ada juga yang menghabiskan waktu 5 tahun. Intinya bukan pada masalah waktu yang dibutuhkan, tapi intinya sebesar apa itqan Anda pada Al-Quran, kekuatan ingatan dan kebenaran hafalan. Dan yang saya lihat adalah orang-orang yang telah mengambil keputusan dengan tepat dan indah untuk menghafalkan Al-Quranul Karim dalam waktu 3 tahun saja. Ini tempo yang saya rasa sangat tepat, dan saya yakin setiap orang pasti bisa mengikutinya dengan izin Allah. Kenapa? Karena bila Anda mentargetkan dalam 3 tahun, artinya dalam 1 hari Anda hanya menghafalkan 1 halaman. Dan hanya dengan 1 halaman yang Anda hafalkan setiap hari, dengan izin Allah, Anda bisa hafal dalam 3 tahun. Inilah cara yang saya anggap tepat, yang saya harap Anda bisa mengikutinya. Intinya bukan masalah waktu, sehingga Anda akan dikatakan oleh orang bahwa Anda bisa menghafal Al-Quran dengan sangat cepat. Bukan. Intinya adalah bagaimana merencanakan dan sejauh mana itqan Anda dalam menghafal Al-Quranul Karim. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat suka mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain, dari para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau pergi menuju Abdullah bin Mas'ud dan mendengar bacaan darinya hingga menetes air matanya. Dan beliau juga mengomentari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Kau telah dikaruniai serunai dari serunai keluarga Nabi Daud." Dan saat ini saya di hadapan Syekh Adam. Di antara suara indah yang benar-benar menyentuh hati, suaranya sangat merdu dan juga jernih. Kita akan bercerita dengannya tentang kisahnya bersama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Adam, apa kabar? Baik. Ceritakan kisah Anda dengan kitab Allah, kapan Anda mulai dan kapan selesai menghafal. Saat usia saya 8 tahun, saya pergi bersama kakek. Dia guru Al-Quran, menuju salah satu madrasah di kampung kami. Selanjutnya saya belajar Al-Quran bersamanya. Selepas sekolah SD, kakek mengirim saya ke sebuah sekolah khusus untuk Al-Quran.
Lalu berapa usia Anda saat Anda menghatamkan Al-Quran? Saat usia 14 tahun. Terus terang saya menyukai suaranya dan saya ingin mendengarnya membaca surat Al-Fatihah tapi dengan tartil. Kami di Teluk membaca dengan metode tartil, tidak seperti kalian dengan metode tahqiq. Nah, itu bagus sekali. Nah, sekarang saya ingin mendengar surat Al-Fatihah dengan metode tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Ketika Anda membaca Al-Quran surat Al-Fatir ini, Anda harus merasakan, wahai para penghafal Al-Quran, kedudukan Anda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Dan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak mungkin tertimpa kerugian. Dan saya membaca tafsir ayat ini adalah khusus bagi para qori Al-Quran. Ya salam, ketika Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, dia dapat satu pahala. Dan pahala itu akan diganda 10 kali lipat. Baik, seorang pembaca Al-Quran biasa bukanlah seorang hafiz yang membaca Al-Quran setiap habis sholat atau dari Ramadan ke Ramadan, maka kedekatannya dan keberadaannya bersama Al-Quran tetap tidak akan seperti seorang hafiz. Seorang hafiz tahu bahwa Al-Quran akan terlepas, makanya butuh murojaah hafalan. Berapa kali dia melakukan murojaah terhadap Al-Quran? Coba Anda bayangkan, berapa kebaikan yang akan masuk dalam timbangannya. Inilah perniagaan yang sesungguhnya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan murojaah hafalan sebuah surat 1, 2, 3, sampai 4 kali. Bahkan sampai pada akhir hayatnya. Usia yang panjang selalu bertambah kebaikannya dan meningkat terus jumlahnya. Oleh karena itu dikatakan mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Kedudukan hafiz Al-Quran sangat besar. Jadi sampai di sini, belum jugakah Anda memulai menghafal Al-Quran? ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب.